Selamat sore, teman-teman semuanya. Selamat sore untuk Majupreneurs, Majunians, dan juga teman-teman semua yang hadir. Sebelumnya, aku Indira Rahel dari salah satu tim Maju gitu ya, di mana aku akan menemani teman-teman hari ini selama 1 jam ke depan untuk kita dengerin bareng-bareng ada ilmu-ilmu baru nih yang bisa teman-teman dapetin di hari ini. Pastinya dengan pembicara yang oke juga. Cuma sebelum kita masuk ke materi, mungkin kita akan show dulu beberapa video yang teman-teman bisa eh lihat sejenak ya. Boleh untuk pemasangan studionya. Maju sebagai aplikasi wirausaha lengkap telah membantu banyak UMKM Indonesia untuk mencapai potensi terbaik mereka. Terbukti, sejak Indonesia diterjang pandemi sampai saat ini, kami justru tumbuh dengan pesat hingga 800%. Ini adalah tanda bahwa Maju ikut berkontribusi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia. Kita tahu saat ini banyak teman-teman UMKM di luar sana yang belum tersentuh teknologi, belum terbiasa dengan kemajuan zaman yang sudah serba digital. Karena itu kami di marketing dan sales memiliki misi untuk membantu mereka beradaptasi menyambut perubahan melalui implementasi teknologi. Lebih dari sekedar berjualan, yang kami lakukan adalah mengedukasi untuk membuka wawasan dan peluang menuju ekonomi yang berkelanjutan. Kami menggali insight dari para pelaku usaha di Indonesia. Kami melakukan riset bagaimana mereka menjalankan bisnisnya sehari-hari. Awalnya saya jalanin bisnis itu semuanya serba manual lah. Tapi setelah setahun berjalan, saya dikenalkan oleh aplikasi Maju. Ini benar-benar ngebantu saya banget. Gak nyangka ada aplikasi yang bisa bikin urusan bisnis saya bisa jadi serba otomatis. Kini, Maju telah melahirkan fitur-fitur unggulan asli dari tangan anak bangsa. Mulai dari kasir online, manajemen inventory, karyawan, akuntansi, analisa bisnis, CRM, aplikasi owner, hingga integrasi marketplace dan online food order. Kami di Maju juga berkomitmen untuk selalu memberikan dampak baik yang berkesinambungan untuk UMKM Indonesia. Melalui program akselerasi bisnis Maju Wira, kami secara konsisten memberikan bimbingan serta injeksi motivasi agar UMKM Indonesia bisa terus berinovasi dan tumbuh. Di Maju Wira, kami juga mendorong pertumbuhan bisnis mereka dengan membuka jalan untuk mendapatkan tambahan modal dari institusi keuangan yang sudah bekerja sama dengan Maju. Ketika saya mengikuti mentor Maju sesi 1 yang dilaksanakan oleh aplikasi Maju itu, ilmu yang saya dapatkan cukup luar biasa. Ilmu yang tentang pengembangan bisnis. Gimana caranya kita mengembangkan bisnis di beberapa kota. Nah, alhamdulillah dari itu sehingga kita kemarin bisa goal franchise ada di Kota Mojokerto sama Kota Pandaan. Program mentor Maju 1. Karena besarnya jumlah merchant ini, kami sering kedatangan pelanggan untuk bertanya ini itu, memberikan saran, atau sekedar curhat. Tapi kami tidak pernah sekalipun menutup telinga kami. Untuk itu, kami melayani mereka dengan sepenuh hati melalui berbagai macam channel. Mulai dari chat, WhatsApp, panggilan telepon 24 jam, hingga kunjungan langsung ke 60 kota di seluruh Indonesia. Selama kita berlangganan di Maju sih nggak banyak kendala ya. Semuanya benar-benar aman. Karena biasanya kalau kita masih ada yang bingung cara pakainya, masih nggak ngerti fungsi fiturnya, kita langsung tanya ke tim Maju lewat layanan telepon. Bukan cuma fokus mencari konsumen, kami di Maju juga akan terus mencari dan menjaring talenta-talenta terbaik dari seluruh pelosok negeri. Namun, tentu aja itu bukan cuma soal hard skill, tapi juga soal bagaimana mereka bisa memiliki mindset yang sama dengan Maju. Ini adalah bukti nyata dari langkah kita. Langkah kecil yang dimulai dari beberapa kaki. Langkah yang tidak pernah lelah untuk percaya bahwa sebuah mimpi perlahan dapat berubah menjadi kenyataan. Saya Adi Wahyu Rahadi bersama segenap keluarga Maju Indonesia akan terus melangkah maju melampaui batasan. Bukan hanya untuk kami sendiri, tapi untuk kemajuan perekonomian negeri. Apapun bisnismu bisa maju.
Oke deh, jadi tadi adalah video cuplikan sekilas ya terkait Maju yang teman-teman bisa lihat juga gitu ya. Nah, mungkin kita bisa langsung masuk aja gitu ya ke kelas Maju atau ruang Maju kali ini. Mungkin aku mau sapa dulu nih pemateri kita. Halo Mas Tio, Ya, selamat halo, sore. selamat sore Kak Indira, selamat sore Bapak Ibu para pengusaha-pengusaha ini ya, keren-keren ini. Betul, betul. Kita biasanya panggilannya Majupreneurs, Oke, Mas, Maju gitu. Brainers. Oke, selamat sore Maju Betul. Brainers. Yes. Oke deh Mas Dio, mungkin Ya, boleh perkenalan diri dulu dan mungkin boleh nanti langsung dilanjut kali ya untuk sharing-sharing materinya nih. Mungkin teman-teman udah pada nggak sabar gitu ya, pengen tahu analisa bisnis itu seperti apa sih gitu ya. Apakah tetap stay untuk lanjut jualan atau mungkin langsung banting setir atau seperti apa gitu. Mungkin teman-teman juga butuh ilmu-ilmu dan sharing-sharing nih dari Mas Dio. Oke deh, aku persilakan. Silakan Mas Dio. oke, terima kasih waktu dan tempatnya Kak Indira ya. Eh, perkenalan dulu ya supaya lebih enak kita berbincang ya. Nama saya Audio Valentino, biasa dipanggil Tio. Ya, kebetulan saya seorang akademisi, saya seorang dosen di salah satu kampus swasta di Malang. Kebetulan saya mengampu mata kuliah entrepreneurship atau kewirausahaan. Ya. Eh, untuk karir saya sebagai dosen ini mungkin masih sedikit eh, tidak terlampau panjang ya menuju para maju trainer. Jadi saya jadi dosen ini masuk tahun ke-5 saya sebagai seorang akademisi. Nah, di samping dosen saya juga memiliki karir sebagai tenaga profesional di bidang bisnis. Kebetulan saya punya bisnis yang jalan di bidang pariwisata, ya, tourism and hospitality. Ini saya lumayan eh, banyak ini kayaknya yang di bidang F&B ini ya, dari apa nama-namanya ini. Jadi mungkin nanti kita bisa sharing bersama. Kalau di usaha saya kurang lebih udah 9 tahun eh, di bidang pariwisata, tourism and hospitality. Untuk saat ini saya lebih banyak konsentrasinya dalam pengembangan bisnis saya yang terbaru ini di bidang perhotelan. Jadi saya sedang merintis bisnis perhotelan di dekat Bandara Malang. Ya, monggo nanti kalau misalkan ada waktu, dengan senang hati saya bisa menyambut para majopreneur untuk datang ke tempat saya untuk berdiskusi. Ya, itu mungkin sedikit singkat cerita saya eh, di baik itu di bidang akademisi maupun di bidang profesional sebagai entrepreneur. Ya, untuk sore hari ini sudah ditampilkan ya Mbak Indira ya materi saya. Oke, belum tampil nih. Oke, Oke, udah sudah tampil tampil ya. Mas. Oke, sebentar. Oke. Eh, karena ini sifatnya diskusi, jadi tidak usah terlalu formal ya. Kita ini nanti silakan kita bisa langsung berdiskusi. Saya juga memilih topik-topik yang mana lebih into dengan masa saat ini, di mana masa saat ini kita tahu ya 60-70% itu konsumen kita itu masuk pada generasi Z dan juga generasi Alpha. Jadi itu yang kemungkinan menjadi pangsa pasar kita untuk bisa kita gali semua. Baik itu dari segi bisnis maupun dari segi yang lain. Nah, saya akan membahas bagaimana bisnis hari ini, ya bagaimana situasi bisnis hari ini, apa yang mesti kita persiapkan baik itu sebagai entrepreneur maupun sebagai tenaga profesional. Ya, karena apa itu namanya, saya juga seorang pengusaha, dosen juga masih tidak terlalu lama. Jadi disclaimer dulu di awal, saya juga di sini tidak ingin menggurui para majopreneur karena mungkin ada yang lebih senior dari saya. Jadi topik hari ini di sore hari ini saya lebih suka kita sharing session aja, ya. Jadi itu bisa di next Mas
atau Mbak. Nah, saya coba merangkum para maju trainer ya. Ada 3 poin di sini yang saya ambil sebagai satu alat yang sekiranya bisa memboosting our business today ya, bisnis kita di hari ini. Yang pertama itu adalah disruptive innovation, yang mana nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Lalu ada be a good storyteller, dan yang ketiga adalah vision box ya. 3 poin ini yang menurut saya saat ini itu bisa menggait market yang cukup, apalagi saat ini market kita dikuasai oleh Gen Z dan juga Gen Alpha. Ya. Next, Mas. Oke, apa sih disruptive strategy dan juga innovation itu? Mungkin Bapak Ibu ada yang belum pernah dengar terkait disruptive strategy. Nah, disruptive strategy ini merupakan salah satu pokok mata kuliah juga di kampus saya, yang mana disruptive kalau kata dasarnya itu sebenarnya disrupt atau mengganggu. Jadi kalau kita mau mencoba membuat satu usaha atau membuat satu strategi, pastikan kita bisa mengganggu strategi atau usaha yang sudah jalan dan sudah settle. Nah, ini eh, agak sedikit unik ya Bapak Ibu strategi ini. Jadi lebih lebih detailnya itu saya bagi menjadi 4 poin. Yang pertama, find the shortcut of life. Jadi sifat utama dari disruptive strategi atau inovasi itu adalah bagaimana caranya kita bisa menemukan shortcut dalam kehidupan manusia. Shortcut maksudnya apa sih Pak? Nah, maksud dari shortcut di sini itu adalah kita tahu perjalanan hidup manusia, kegiatan, terus kemudian aktivitas dari manusia itu kan cukup panjang ya, 1 kali 24 jam. Mungkin untuk tidur saja kan hanya 8 jam ya. Jadi kita punya 16 jam untuk bersosialisasi dan yang lain-lain. Nah, 16 jam manusia bersosialisasi itu tentu aktivitasnya sangat padat. Ya, kondisi dan juga pekerjaannya juga. Nah, bagaimana caranya kita bisa menemukan shortcut supaya kita bisa memotong kepadatan aktivitas yang dilakukan manusia. Itu pokok poinnya sebenarnya dari disruptive strategy atau inovasi. Ya. Lantas yang kedua, innovation for unique selling point. Nah, ini penting ya. Kadang kita sebagai seorang entrepreneur, kita itu tidak bisa menentukan USP kita atau unique selling point kita. Ya. Nah, disruptive strategi dan innovation ini sangat mungkin bagi kita nantinya untuk menentukan unique selling point kita. Selama kita bisa menemukan the shortcut of life dari kehidupan. Yang berikutnya ada short term strategy ya. Disruptive ini sifatnya sangat short term ya, para maju brands. Jadi dia tidak bisa diterapkan jangka panjang. Kenapa kok sifatnya short term? Karena sesuatu yang kita potong dari kehidupan manusia tentu akan mengalami perubahan di beberapa tahun berikutnya. Nah, kita harus senantiasa update tuh sama eh, perkembangan dari kehidupan manusia. Dan yang berikutnya pasti apabila kita bisa merencanakan yang namanya disruptive strategy dan juga inovasi, kita akan menghasilkan produk ataupun jasa yang more affordable dan more accessible. Ya. Jadi intinya Gen Z itu saat ini itu lebih suka terhadap produk atau jasa yang lebih affordable. Affordable di sini mereka punya pemikiran yang mana saya mending beli yang murah daripada beli yang mahal. Nah, Gen Z itu punya pikiran seperti itu. Maka mungkin ya kita sering dengar di TikTok ataupun di Instagram ataupun di Twitter ya, ada kategori-kategori atau julukan-julukan yang menggaung di Gen Z itu kan, saya adalah sahabat diskon, sahabat promo, itu kita sering dengar kan. Itu menandakan bahwa Gen Z dan juga Gen Alpha itu membutuhkan sesuatu yang affordable dan juga accessible. Accessible itu gampang untuk diakses, Bapak. Ya. Ketika kita bisa mencapai yang namanya shortcut of life
otomatis kita melahirkan yang namanya accessible atau gampang diakses. Nah, contohnya seperti apa? Kita bisa lihat di sebelah ini saya ada beberapa contoh. Amazon ya, itu pernah mengeluarkan yang namanya e-library. Ya, itu jelas bisa menjadi shortcut of life dalam kehidupan manusia. Shopee, Tokopedia, Gojek dan juga Grab serta Maju. Ya, Maju ini saya lihat sebagai disruptif juga. Kenapa? Mungkin dulu ya kita kalau berusaha, zaman saya dulu masih awal merintis usaha itu, saya sampai belajar, oh buku besar itu seperti apa, debit kredit itu saya cateti semuanya sendiri, effort banget. Nah, kehadiran Maju di sini saya kira itu menjadi disruptif yang luar biasa. Dari kegiatan saya sebagai seorang pengusaha zaman dulu, saya harus mencatat, kadang-kadang notanya hilang, kadang-kadang kemarin beli apa ya kayaknya ya. Oh, kok kemarin gaji berapa ya? Nah, itu dipermudah kalau itu. Artinya apa? Kehidupan saya yang mungkin dulu rumit, mungkin dulu sedikit banyak mengeluarkan effort, sekarang lebih effortless lagi. Hanya dengan klik-klik, nah, saya sudah bisa mendapatkan laporan keuangan. Bahkan saya bisa mengerti, oh kinerja karyawan saya itu hanya dengan aplikasi. Nah, intinya dalam disruptif ini bagaimana caranya kita membuat salah satu ya shortcut of life atau uh, membuat produk yang lebih affordable dan juga akses. Itu maksud dan poin dari disruptif. Next, Mas. Nah, poin yang kedua ini agak sedikit, saya sebenarnya agak sedikit miris ya para Majupreneurs ya. Saya sebagai seorang akademisi itu, apalagi saya di bidang kewirausahaan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, saya melihat mahasiswa saat ini, generasi saat ini itu sangat minim yang berani ngomong atau bisa dikatakan sebagai storyteller. Saya mengutip dari apa yang disampaikan oleh mantan Menteri Perdagangan Pak Gita Wirjawan. Indonesia itu sangat kekurangan storyteller. Tercatat hanya 5% dari jumlah penduduk Indonesia yang menguasai teknik storytelling. Nah, ini penting. Ya. Storytelling itu sangat fundamental menurut saya bagi kegiatan bisnis. Bagaimana caranya kita bisa menawarkan produk kita, jasa kita yang unik ataupun yang keren tanpa teknik storytelling atau public speaking yang luar biasa. Ya. Yang unik seperti ini Bapak Ibu, semuanya maju. Saya pernah mengikuti salah satu international conference yang diadakan di Singapura waktu itu. Saya sebagai perwakilan dari Indonesia, kalau nggak salah ada sekitar 20-an orang waktu itu, Bapak Ibu. Jadi kita lagi conference membahas terkait bisnis after pandemi. Ya. Di tengah conference itu tentu dihadiri oleh berbagai macam negara. Nah, dari berbagai macam negara itu hampir 60% speakernya atau yang berani ngomong terkait bisnis itu adalah yang nomor satu adalah orang India. Nomor dua baru kita masuk kepada orang Amerika dan juga yang nomor satu itu orang India. Ya, itu terus kemudian saya lihat padahal baik dalam skill berbahasa Inggris atau skill menjelaskan itu ya kalau orang kita itu nggak mungkin kalah lah dengan orang India. Ya. Tapi yang menjadi soal mereka itu berani banget menjadi storyteller, Bapak Ibu. Ya, ngomongnya cacisus padahal ya bahasa Inggrisnya biasa saja. Yang disampaikan juga biasa saja. Tahu nggak yang membuat miris kami, termasuk saya ini Bapak Ibu. Termasuk saya bersama 20 orang perwakilan dari Indonesia itu cuma di belakang terus ngomong sebelah. Harusnya kita bisa loh ngomong kayak itu. Masa ngomong cuma kayak gitu aja? Oh, harus seperti itu. Ketika speakernya bilang Indonesia, any question? Enggak, kita enggak tanya. Nah, kita itu punya budaya yang berani ngomong di belakang, berani ngerasani. Harusnya aku bisa kok kayak gitu. Tapi kita nggak berani tampil. Make sense nggak kira-kira nanti tolong diresapi sendiri. Nah, itu yang membuat terus kemudian ternyata dibahas juga oleh Pak Gita Wirjawan.
Dari 270 juta, 5% saja kita yang berani untuk speak up. Nah, dari dunia akademisi aja cuma 5%. Kalau kita tarik ke dalam dunia bisnis, tentu ini akan sangat-sangat meresahkan. Apabila para entrepreneur, para pengusaha-pengusaha muda ternyata tidak bisa memanfaatkan soft skill-nya, apalagi tidak menguasai yang namanya storytelling. Next, Mas. Nah, lantas apa manfaat dari storytelling ini dalam bisnis saat ini? Next. Bisa next? Oke, terima kasih. Ya, saya merangkum ada 5 manfaat ya para entrepreneur untuk storytelling dalam performa. Sebelum saya masuk ke dalam manfaatnya, ini ada beberapa penjelasan. Storytelling bahkan dikatakan dapat menciptakan hubungan emosional antara brand dengan konsumen. Storytelling juga dapat meningkatkan personal image bagi pelaku usaha. Nah, ini penting. Kadang-kadang ya personal image boleh dari CEO, dari owner ataupun dari siapapun itu menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan suatu brand. Ya. Maka sering ya kita dengar atau kita lihat di sosial media itu kan beberapa brand besar itu bahkan punya brand ambassador, artis ataupun politisi ataupun pengusaha yang mana digunakan hanya untuk bisa menjadi storyteller untuk produk. Kalau kita lihat di sebelah, ini saya coba rangkum, ternyata ada 5 manfaat dari storytelling untuk bisnis. 30% manfaat paling besar itu adalah untuk brand awareness. Ya. Ketika kita bisa menceritakan brand kita, ketika kita punya teknik storyteller yang bagus, ternyata itu berguna banget buat brand awareness kita. Orang jadi aware terhadap brand kita hanya karena ketangkasan dan juga soft skill kita di bidang storytelling. Yang berikutnya brand recognition. Orang itu akan merekognisi, orang itu akan mengenal brand kita karena teknik storytelling kita. Ya, saya kalau boleh ambil dari brand luar negeri aja ya, lebih enak untuk dijadikan contoh dan lebih netral mungkin. Apple katakanlah, ya. Apple kalau misalkan tanpa Steve Jobs, mungkin Apple nggak akan dikenal itu oleh market. Karena Steve Jobs yang luar bisa melakukan storytelling, ya maka iPhone, produk-produk dari Apple itu bisa merajai atau menjadi produk yang global, ya, hanya karena storytelling. Google katakanlah ataupun Microsoft melalui Bill Gates. Ya, apakah Bill Gates itu merupakan teknisi atau insinyur di bidang teknik yang luar biasa? Mungkin ada yang lebih luar biasa. Tapi bagaimana cara dia men-storytellingkan produknya itu yang menjadi kunci Microsoft bisa menjadi brand yang ketiga adalah brand loyalty. Ini juga bisa menjadi kan konsumen kita loyal terhadap brand. Ya. Yang berikutnya ada after sales. Ya, ternyata ini penting juga bagi after sales suatu produk. Ya, ketika kita bisa men-storytellingkan dengan baik, konsumen itu tentu akan mengenali brand kita dengan lebih dalam lagi. Dan tentu saja nantinya kemungkinan dia untuk membeli atau repeat order akan semakin tinggi. Ya. Dan yang berikutnya yang terakhir, tentu storytelling bisa menjadi added value atau nilai pembeda bagi bisnis para maju trader. Semakin kita bisa menyampaikan bisnis kita dengan luar biasa, itu bisa menjadi kunci keunikan ketimbang bisnis para kompetitor. Next, Mas. Nah, dan poin yang terakhir, ini adalah poin yang cukup menarik untuk bisa kita bahas ya, yaitu be a generalist. Saat ini menjadi seorang yang generalis itu menjadi satu poin penting atau poin tambahan yang bisa mengambil hati para Gen Z dan juga Gen Alpha. Ya.
Mungkin kalau zaman-zaman kita terlebih dahulu ya, di tahun-tahun sebelum pandemi, menjadi spesialis itu adalah hal yang sangat menyenangkan dan sangat membanggakan. Ya. Tapi untuk saat ini, dengan globalisasi, dengan perkembangan generasi saat ini, spesialis itu menurut saya itu agak dikesampingkan, dan yang bisa mengambil hati para Gen Z itu adalah para generalis. Nah, generalis seperti apa? Ada tiga, Bapak Ibu, yang bisa kita ambil di sini. Ya, berpikir yang divergent atau horizontal. Maksudnya seperti apa? Divergent itu adalah pemikiran-pemikiran yang lebih mengedepankan kreativitas. Ya. Jadi ada dua pola pikir entrepreneur sebenarnya Bapak Ibu. Ada convergent dan juga divergent. Convergent itu lebih vertikal, divergent lebih horizontal. Ya, bedanya seperti apa? Mungkin saya kalau boleh membedakan, ya, kalau convergent itu kita direct into mencari kepada solusi. Tapi kalau divergent kita bagaimana caranya menjadi solusi terhadap permasalahan. Lebih tepatnya seperti itu. Ya, kalau diaplikasikan mungkin gini ya. Kita misalkan ini saya lagi Zoom, terus tiba-tiba komputer saya mati, gitu katakanlah. Ya, kalau saya punya pikiran yang convergent, ya, oke, solusinya dari komputer mati apa? Ya udah, saya telepon teknisi untuk membetulkan komputer saya. Nah, itu pola pikir yang convergent. Kalau misalkan saya punya pola pikir yang divergent, Bapak Ibu sekalian, ya, saya nggak langsung into terhadap permasalahannya, tapi bagaimana caranya saya sebagai seorang pribadi menjadi solusi atas permasalahan tersebut. Kalau misalkan saya punya pikiran divergent, aduh komputer mati, kenapa ya? Saya ambil handphone, saya browsing penyebab komputer mati. Kalau bisa saya sendiri yang menjadi part of the solution-nya. Itu divergent thinking atau horizontal thinking. Ya. Yang kedua adalah openness atau keterbukaan. Nah, ini penting Bapak Ibu. Kadang-kadang kita itu sekarang kurang banget ya untuk bisa terbuka. Kita lebih senang untuk menjadi hakim dari setiap pemikiran-pemikiran yang ada. Ya. Keterbukaan itu menjadi satu hal yang penting bagi, apalagi ya bagi kita para pengusaha. Kenapa? Karena perkembangan zaman yang luar biasa, apalagi sekarang kita memasuki masa-masa pra-COVID, itu semua kayak di reset, Bapak Ibu. Strategi itu harus berubah, yang dulunya mungkin konvensional sekarang mulai ditarik kepada digitalisasi atau virtualisasi. Ya, bagaimana perkembangan zaman sekarang sudah ada yang namanya artificial intelligence. Nah, kita harus terbuka sama hal-hal tersebut. Saya bersyukur sekali, sekaligus bangga ya, Maju ini bisa menjadi part of the openness ya. Yes, satu apa memberikan satu forum seperti ini kan membuat pikiran kita senantiasa bisa terbuka, kita bisa sharing, kita nggak hanya berpikir yang convergent, kita bisa mendengar dari pemikiran yang lain. Nah, maka dari itu saya sangat senang bisa menjadi teman diskusi untuk para majopreneur saat ini. Itu juga menjadi salah satu alat kita untuk menjadi pribadi yang baik. Dan yang terakhir adalah anti fragile with pivoting dan juga reskilling. Be generalis itu berbeda dengan be spesialis. Ketika kita dituntut untuk menjadi generalis, kita itu harus menjadi pribadi yang anti fragile. Bisnis kita kalau bisa anti fragile. Anti fragile dengan apa? Dengan pivoting yang pertama, majopreneur. Ya, pivoting itu seperti apa? Kalau saya boleh ambil, ini ada dari jurnal World Economic Forum. Menurut salah satu penulisnya, pivoting adalah perubahan arah yang terjadi dalam bisnis. Strategi pivot bisnis ini biasa dilakukan apabila kondisi bisnis memiliki potensi untuk tidak dapat bertahan. Artinya apa? Kita dituntut untuk nggak berputus asa. Kita dituntut untuk senantiasa ketika ada masalah, kita punya pivotnya. Kita bisa lari, kita bisa loncat terhadap solusinya. Karena apa? Karena kita menjadi part of the solution. Dan juga yang kedua adalah reskilling.
kalau bisa jangan hanya punya satu atau dua skill maju planner ya. Kalau bisa kita harus bisa menguasai banyak skill, storyteller atau skill-skill yang lain di bidang teknologi itu kita harus punya. Ya. Untuk apa? Supaya kita menjadi pribadi atau bisnis kita bisa menjadi bisnis yang anti fragile. Next. Oke. Nah, ternyata berpikiran divergen itu juga bisa membuat kita dapat memitigasi resiko yang jangka panjang. Kreativitas akan senantiasa meningkat, Bapak Ibu. Ya, ternyata pemikiran-pemikiran yang divergen itu tadi kita bisa memitigasi resiko nggak cuma short term tapi juga long term. Nah ini yang penting karena kita ini kan akan memasuki masa emas Indonesia 2045 Indonesia emas ya. Artinya jangka panjang pemikiran visi-visi jangka panjang itu dapat kita raih dengan pikiran-pikiran yang divergent atau yang horizontal. Next. Nah, saya agak mengutip dari tema kita di sore hari ini. Apakah kita akan bertahan? Saya punya satu poin penting di sini. Kolot membuat kita rontok. Ya, ini agak sedikit dramatik ya Bapak Ibu karena ternyata ketika kita harus dituntut untuk berpikir yang divergent, kita dituntut untuk open, kita dituntut untuk menjadi seorang yang generalis. Kalau bisa jangan menjadi orang yang kolot, karena kolot itu akan membuat rontok dalam bisnis kita. Lantas apabila kapan kita harus bertahan, seperti apa kita harus bertahan? Ya jangan jadi pribadi yang kolot. Kolot dalam artian tidak terbuka, tidak divergent, tidak anti fragile seperti yang kita bahas sebelum slide itu. Next. Nah, lantas apakah kita harus banting setir? Saya punya 3 pemahaman di sini, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu merasa yang pertama miskin terhadap kreativitas, lalu yang kedua kita kehilangan yang namanya konektivitas, dan yang ketiga adalah kita kehilangan informasi-informasi terbaru, maka kita pantas untuk banting setir. Jadi ketiga hal ini tadi adalah lawan kata dari generalis itu tadi, Bapak Ibu. Ya, selama kita masih bisa berpikir yang kreatif, selama kita masih punya koneksi yang oke, selama kita masih terus up to date terhadap informasi dan perkembangan-perkembangan zaman, maka bisnis kita akan baik-baik. Itu menurut saya. Ya. Next. Oke, saya kira itu Kak Indira yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau misalkan saya overtime ya ini tadi ya. Jadi ada beberapa slide yang saya sampaikan itu tadi. Semoga bisa menjadi insight baru bagi para manajer. Saya kembalikan lagi ke Kak Indira. Silakan. Oke, terima kasih banyak Mas Dio untuk sharing-sharingnya. Tadi ilmunya mantep banget gitu ya. Kita jadi bisa tahu tadi ada kata-kata yang mungkin sebelumnya nggak tahu gitu ya, disruptive innovation gitu ya. Ada yang setipe horizontal ataupun kita juga harus mungkin bersifat divergent gitu kan untuk tetap mempertahankan usaha kita gitu. Nah, mungkin kita lanjut aja teman-teman Majupreneurs, teman-teman semua kita buka sesi Q&A gitu ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan ke Mas Dio, silahkan nih kita masih punya sedikit waktu untuk kita mungkin sharing-sharing. Mungkin juga teman-teman ada yang mau ditanyakan atau sekedar mau sharing gitu ya. Boleh banget nih, silakan raise hand atau di chat box gitu. Plus aku mungkin mau ngingetin juga nih Mas Tio gitu ya, teman-teman Majupreneurs juga boleh update gitu ya keseruan hari ini, keseruan ikut ruang maju gitu ya dengan Mas Tio gitu, bisa langsung tag Instagram kita di @serudimaju. Teman-teman bisa lihat di chat box juga. Nanti akan ada hadiah menarik bagi yang beruntung. Nah, mungkin ini ada yang bertanya nih Mas Tio nih dari Mas Nur Sihab sepertinya. Tips mudah untuk membuat storytelling
atau mungkin untuk menjadi storyteller gitu ya, Mas ya. Oke, oke, Boleh, oke, boleh. oke. Silakan Mas Tio. Oke, terima kasih, ini pertanyaan yang luar biasa dari Mas Nur ya ini ya. Bagaimana sih caranya kita untuk menjadi atau tips mudah untuk menjadi seorang storyteller? Sebenarnya poin pertama ketika kita bicara storytelling itu ya Mas, apalagi sasaran kita itu kan Gen Z ya saat itu. Nah, Gen Z itu sesuka sesuatu yang kalau bahasa kerennya saat ini FOMO ya, atau sesuatu yang up to date ya. Sesuatu yang up to date, sesuatu yang istilahnya kreatif lah. Nah, salah satu untuk menunjang kreativitas atau up to date itu adalah keterbukaan seperti yang sudah saya sampaikan itu tadi. Nah, cara untuk mendapatkan keterbukaan itu seperti apa adalah kalau saya pribadi, ini pengalaman saya pribadi. Dulu mungkin saya ini adalah pribadi yang sangat introvert ya, Mas Nur ya. Saya itu nggak berani ngomong, apalagi punya cita-cita jadi dosen itu saya nggak berani banget bicara di depan orang. Salah satu tips yang waktu itu sering banget saya praktekkan itu adalah saya sering banget ngomong di depan cermin. Itu nggak tahu ya, itu konvensional tapi punya value yang sangat besar bagi kehidupan saya. Ketika saya malu, saya coba ya ngomong-ngomong apa aja. Saya waktu itu saya masih ingat tahun 2000, kalau nggak salah 2010 atau 2011, masih malu-malunya saya. Ya. Saya coba ngomong menjelaskan, ngomong cerita apa aja, cerita hari ini ataupun cerita apa yang sedang saya alami di kampus ataupun di tempat pekerjaan. Saya coba cerita menghadap ke cermin, saya ngomong sendiri. Karena saya takut untuk ngomong dengan di depan orang, saya ngomong dengan diri saya sendiri. Nah, secara nggak langsung ketika kita ngomong di depan cermin itu kita tahu loh. Oh, kalau saya ngomong seperti ini dengan logat seperti ini, dengan apa body language seperti ini, ternyata itu nggak enak didengar, nggak enak dilihat. Maka dari itu kita bisa merefleksikan sekaligus kita bisa mengintrospeksi diri kita. Oh, ternyata kalau saya ngomong sambil goyang-goyang, saya ngomong sambil oleh kanan kiri itu nggak enak dilihat. Nah, itu mungkin menjadi tip pertama ya. Kalau mungkin kita masih sedikit malu-malu menjadi storyteller. Tips yang kedua itu adalah perbanyak narasi kita. Narasi diperbanyak dengan apa? Diperbanyak dengan diskusi, terus diperbanyak dengan baca buku. Nah, ini yang penting ya. Sekaligus saya sedikit kampanye ya ini ya Kak Indira ya. Data terbaru yang saya dapatkan, Indonesia itu budaya membacanya yang membuat saya kemudian miris. Tahun 2021 masyarakat Indonesia itu punya budaya membaca, kalau dipresentasikan itu hanya 12%. Bapak Ibu. Ya. Dibanding dengan Singapura, negara tetangga kita, budaya membaca Singapura itu sudah di angka 60 sampai 70%. Artinya semakin kita sering membaca, wawasan kita semakin luas, maka kita bisa menjadi storyteller yang ya. Wawasan yang menjadi bahan sekaligus menjadi modal untuk menjadi storyteller yang kedua itu. Dan yang ketiga ya, kalau bisa kita kurang-kurangi menggosip dengan orang ya. Ini pengalaman pribadi Bapak Ibu yang saya sudah sampaikan tadi ketika saya mengikuti konferensi internasional ya. Yang penting pede aja dulu ya. Orang India itu mohon maaf ya Bapak Ibu ya, kalau dibanding kita sebagai bangsa Indonesia, kita itu jauh lebih istimewa daripada orang. Tapi kenapa ketika kita di dalam forum internasional selalu yang show duluan itu adalah orang India. Ya, kita itu orang Indonesia cuma di belakang ngerasain. Harusnya aku bisa kok kayak gitu, alah ngomong gitu doang aja. Kita ya bisa, tapi ketika ditunjuk kita nggak berani. Nah itu mungkin nanti kita bisa meresapi sendiri. Sebagai tips and trick, alangkah baiknya kita sudah mulai bisa percaya diri dengan wawasan yang kita punyai. Lebih banyak kita berdiskusi dengan orang, ikut konferensi seperti ini, dan juga lebih banyak
berbicara di depan publik. Saya kira itu, Mas Nur. Semoga menjawab luar biasa pertanyaannya. Keren banget. Saya kembalikan ke Kak Indira. Oke, mantap nih jawabannya Mas Tio gitu ya. Mungkin teman-teman juga salah satu tipsnya itu untuk ngobrol di cermin gitu ya, ngobrolin apa aja. Mungkin aku sedikit berbagi juga nih Mas Boleh, Tio. boleh banget, Dulu boleh banget. aku juga tipe orang yang pemalu untuk ngomong di depan orang banyak gitu. Tapi sampai akhirnya ada salah satu kegiatan yang memang harus aku yang mewakili gitu ya untuk ngobrol di depan orang banyak, dan berlatih di cermin itu sangat ampuh ternyata gitu ya. Tapi memang mungkin bikin skrip dulu gitu ya, atau mungkin udah ada kerangkanya nih mau ngomongin apa aja gitu, atau mungkin emang em, segala topik gitu ya dibicarain aja tuh depan cermin gitu. Lama kelamaan kepedean sih ya jatuhnya, percaya diri itu Ya, pasti akan benar meningkat banget. juga gitu. Benar banget. Betul, mungkin tuh Mas Nur Shihab semoga menjawab gitu ya tips-tipsnya untuk menjadi seorang storyteller gitu ya. Coba ngobrol sendiri, gak apa-apa malu-maluin gitu ya. Yang penting bisa lebih berlatih ke depannya. Oke deh, kita next ke pertanyaan selanjutnya nih dari Mas Ernest, Atlas Coffee gitu ya. Di Velasin, apa yang sudah dilakukan oleh Mas Dio nih untuk bertahan dan semakin mendapat awareness dari customer? Oke. Boleh Mas Tio. Oke, terima kasih Mas Enos, luar biasa ya pertanyaannya ya. Ini dari Atlas Coffee. Ini Atlas Coffee di Malang ya, Kak Indira ya? Kalau nggak salah. Mas Ernest ini dari kota mana? Mungkin nanti kalau di Malang saya mau main-main deh ke tempatnya Mas Ernest. Oke, mungkin Mas Ernest bisa open mic nggak nih? Oh, Eh, Jakarta. Oh, Jakarta ya, Jakarta. someday lah. Kalau saya ke Jakarta, saya pasti mampir ke tempatnya Mas Ernest. Oke, kalau bicara di Velas Inn, ya, karena saya di bidang perhotelan ya, Mas Ernest ya. Eh, Bagaimana caranya saya mendapatkan brand awareness? Kalau di pariwisata, di hospitality itu eh, kuncinya cuma satu ya, customer experience dan juga pelayanan yang prima. Nah, itu yang menjadi dasar saya untuk mencapai yang namanya brand awareness. Ya, customer experience itu benar-benar saya jaga luar biasa. Dengan cara apa? Eh, After sales-nya itu benar-benar kita manage. Saya punya tim sendiri di bagian sosmed juga, Mas Ernest, yang nantinya setiap tamu-tamu yang sudah menginap di saya ingin bikinkan satu kayak magazine ya, atau satu link atau satu 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 media di Instagram saya yang isinya itu adalah testimoni-testimoni atau customer experience dari para tamu-tamu yang sudah menginap di sana. Karena itu penting. After sales itu, customer-customer yang sudah membeli produk kita itu akan secara psikologis ya, dia merasa, oh ternyata saya diperhatiin loh sama produk ini. Ternyata ketika saya udah ngopi mungkin di kafenya Mas Ernest di atas kopi, saya sampai rumah ternyata diperhatiin loh. Otomatis dia akan memiliki yang namanya brand recognition. Brand recognition itu adalah customer akan mengingat brand kita dan kemudian akan melakukan yang namanya repeat order atau menjadi brand loyalty ya. Maka dari itu customer experience itu harus senantiasa di-manage. Saya belajar ini dari Henry Ford ya. Henry Ford itu pendirinya Ford, dia pernah mengatakan setiap customer yang membeli mobil Ford itu saya catat tanggal lahirnya dan setiap ulang tahun saya ucapkan. Yaitu secara nggak langsung menjadikan salah satu customer experience sendiri memiliki psikologi customer itu merasa diperhatikan. Dan secara otomatis akan meningkatkan brand awareness dari produk kita. Satu itu. Yang berikutnya adalah pelayanan prima. Nah, pelayanan prima ini berbeda dengan pelayanan maksimal ya, Mas Ernest ya. Ini yang senantiasa saya kembangkan di hotel saya, di penginapan saya. Saya senantiasa memberikan penjelasan, jangan sampai kita puas memberikan hanya pelayanan maksimal. Tapi bagaimana caranya kita harus bisa
memberikan pelayanan prima. Pelayanan prima itu adalah apa? Pelayanan yang menjawab di atas ekspektasi para customer. Misalkan, oke, katakanlah ada satu customer menginap di tempat saya. Oke, tentu saja dia dari rumah menginap di tempat saya hanya ingin tidur saja atau istirahat saja. Itu adalah ekspektasi dari customer. Yang penting kamarnya nyaman, ada air hangat, AC, terus kamarnya bersih, ya sudah, itu ekspektasi saya. Tapi gimana caranya saya memberikan sesuatu yang di luar ekspektasi dia? Ya, ketika tamu itu menginap, secara nggak langsung saya memberikan komplimen, mungkin kopi kek atau teh kek, terus kemudian saya memberikan komplimen-komplimen yang lain. Jadi secara nggak langsung tuh, saya bayar sekian rupiah itu cuma untuk nginep, ternyata di tempat Pak Dio ini saya juga nggak cuma dapat penginapan, saya dapat es teh atau saya dapat es kopi, ternyata saya dapat komplimen yang lain. Itu menjadi kunci saya untuk membangun yang namanya brand. Ya. Saya kira itu, Mas Ernest. Wah, luar biasa ini para maju branders ya. Pertanyaannya keren-keren. Oke. Oke, ini ada bagi kontak WA. Oke, saya save Mas Ernest ya. Nomornya nanti akan saya WA. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Indira. Monggo Mbak Indira. Yes, thank you lagi nih Mas Tio atas jawabannya gitu ya. Jadi memang kalau dari pengalaman pribadi Mas Tio ada dua ya, customer experience dan pelayanan prima gitu ya. Pelayanan yang harapannya di atas ekspektasi teman-teman yang jadi customer gitu ya. Oke deh. Nah, ada pertanyaan lagi nih, Mas Tio nih dari Oke. Mas Swandi. Aku coba bacakan ya. Mas Tio izin bertanya, Mas sebenarnya kapan sih dan apa yang jadi pertimbangan? Kapan kita harus memutuskan untuk banting setir? Masalahnya kalau ngomongin bisnis kan ngomongin optimisme dan saya yakin semua pebisnis juga pasti optimis pada bisnisnya. Nah, berikan rambu-rambu kapan harus banting setir atau tetap lanjut berjuang. Boleh nih, Mas Tio. Mantep-mantep banget ya pertanyaannya, Mas ya. Iya, keren-keren loh ini. Silakan. Saya benar-benar bersyukur ini kita bisa satu forum dengan para pengusaha-pengusaha yang keren ini ya. Oke, Mas siapa itu tadi? Sebentar, Mas Siswandi. Belajar dari pengalaman saya, Mas Siswandi. Kapan atau rambu-rambu apa dalam usaha kalau kita harus banting setir? Ya, banting setir di sini harus kita generalisasikan dulu, banting setir itu tutup atau kita move kepada bisnis yang lain, kan seperti itu. Tapi untuk membangun optimisme tadi saya setuju banget tadi yang disampaikan oleh Mas Iswadi ya. Entrepreneur itu harus optimis luar biasa. Saya setuju sekali. Maka dari itu kalau berdasar pada pengalaman saya di bidang pariwisata, sempat waktu itu saya mau banting setir, tapi bukan karena customernya yang nggak dapat customer atau pasarnya yang lagi layu atau apa. Saya waktu itu sempat putus asa, sempat mau banting setir karena satu, ya, yaitu force major. Waktu itu COVID-19 ya, luar biasa Pak, pariwisata itu menjadi satu lini usaha yang mati duluan, bangkitnya paling lama sampai sekarang kita juga masih kesusahan ya bangkit dari COVID ini. Jadi saya punya optimisme, saya punya kepercayaan selama itu tidak force major atau bencana alam, maka di bisnis semuanya masih mungkin. Ya, semuanya masih mungkin apabila kita senantiasa bisa berpikir terbuka dan juga kreatif. Apalagi kalau pangsa pasar kita Gen Z ya, mahasiswa dia. Kreativitas atau inovasi itu menjadi keharusan atau menjadi fundamental yang harga mati kalau menurut saya ya. Jadi kalau bicara rambu-rambu apa harus kita banding sendiri. Kalau saya sudah mulai tidak bisa menjadi storytelling yang handal, kalau saya sudah merasa saya tidak up to date, kalau saya sudah merasa tidak kreatif, maka itu adalah rambu-rambu yang istilahnya sudah ngiung-ngiung ya, sudah alarmnya sudah berbunyi.
untuk kita menjadi banting setir itu sendiri. Tapi selama kita masih diberi karunia untuk berpikir yang kreatif, berpikir yang divergen, berpikir yang benar-benar menjadi generalis, selama kita masih mampu, maka kalau menurut saya pribadi ya, saya tantang untuk mundur atau banting sir kecuali ada force major. Saya kira itu mahasiswa di luar biasa ini pertanyaannya, Pak. Itu sih Kak Indira yang bisa saya sharingkan. Wah, keren-keren sekali. Oke, thank you lagi Mas Dio gitu ya. Jadi memang teman-teman gitu ya, selagi memang masih ada jiwa optimisnya gitu ya, jiwa kreatifnya gitu ya, jangan pernah lelah gitu ya untuk selalu optimis ke depannya gitu. Selagi mungkin kalau dari pribadi Mas Dio kan force major ya, itu mungkin yang apa paling untuk banting setir gitu. Tapi selagi teman-teman masih punya semangat optimis, jiwa kreatif gitu ya, being generalis, being divergent, uh, tetaplah menjalankan usaha teman-teman gitu. Oke deh, mungkin itu adalah pertanyaan terakhir Mas Tio karena waktu juga cukup sempit, Ya. udah mau closing nih kita ya. Jadi mungkin aku mau ngingetin lagi untuk teman-teman Majupreneurs dan sudah hadir, boleh banget sesi ini diabadikan. Nanti juga kita akan ada foto bareng gitu ya. Diabadikan, boleh difoto dan upload ke story Instagram teman-teman dan jangan lupa tag @serudimaju. Nanti juga ada di chat box nanti teman-teman diingatkan. Nah, mungkin untuk saat ini sebelum kita closing statement, mungkin boleh kita foto bareng dulu kali ya, Mas Dio ya. Mungkin teman-teman Oke, yang lain siap. juga kalau mau on cam silahkan gitu ya, biar kita bisa saling tahu nih muka-mukanya gitu ya, saling tahu lah para wirausaha satu sama lain. Boleh nih kalau misalnya bisa on cam, silahkan on cam gitu. Oke, mantap. Halo Mas Iswandi. Nah, kelihatan nih mukanya Mas Iswandi ini. Boleh teman-teman yang lain sembari menunggu teman-teman on cam, mungkin ada closing statement juga dari Mas Tio. Mungkin closing statement dulu nih sembari nunggu teman-teman Oke. on cam. Oke. Kalau dari saya closing statement-nya mungkin saya merangkum dari apa yang saya sampaikan ya Pak Indira ya. Terus belajar menjadi storytelling yang hebat karena itu menjadi kunci sukses kita untuk menggapai Indonesia Emas tahun 2045. Kita butuh storytelling yang hebat. Saya kira itu aja. Oke, amin. Semoga teman-teman bisa terus optimis dan menjadi storyteller juga ya. Oke deh. Nah, mungkin udah banyak nih Mas Dio yang open cam, boleh kita langsung foto bareng aja ya. Oke, oke deh. Mungkin 2 kali di tag fotonya sama kakak-kakak maju. Foto pertama, 1, 2, 3. Oke, foto lagi, 1, 2, 3. Oke, mantap nih. Salam kenal semuanya teman-teman ya. Mungkin akhir acara ini udah bisa kita closing karena memang waktunya juga sudah habis. Diharapkan teman-teman karena memang kelas maju dan ruang maju ini kita ada rutin setiap Jumat sore jam 3 gitu ya. Jadi teman-teman silahkan boleh diluangkan waktunya next gitu ya untuk join nih kelas dan ruang maju. Pastinya akan selalu berbagilah ilmu-ilmu yang atau materi-materi yang teman-teman bisa dapatkan secara free. Oke deh kalau gitu, karena tadi sudah closing statement dari Mas Dio, dari aku juga sudah cukup. Terima kasih untuk teman-teman Majupreneurs yang sudah hadir. Aku Indira Rahel, pamit undur diri. Terima kasih semuanya. Selamat sore. Thank you. Terima Sampai kasih. ketemu minggu depan. Terima kasih Mas Dio. Ya, terima kasih Kak Indira. Maju sebagai aplikasi wirausaha lengkap telah membantu banyak UMKM Indonesia untuk mencapai potensi terbaik mereka. Terbukti, sejak Indonesia diterjang pandemi sampai saat ini, kami justru tumbuh dengan pesat hingga 800%. Ini adalah tanda bahwa Maju ikut berkontribusi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia. Kita tahu saat ini banyak teman-teman UMKM di luar sana yang belum tersentuh teknologi, belum terbiasa dengan kemajuan zaman yang sudah serba digital. Karena itu kami di marketing dan sales memiliki misi untuk membantu mereka beradaptasi menyambut perubahan melalui implementasi teknologi.
Lebih dari sekedar berjualan, yang kami lakukan adalah mengedukasi untuk membuka wawasan dan peluang menuju ekonomi yang berkelanjutan. Kami menggali insight dari para pelaku usaha di Indonesia. Kami melakukan riset bagaimana mereka menjalankan bisnisnya sehari-hari. Awalnya saya jalanin bisnis itu semuanya serba manual lah. Tapi setelah setahun berjalan, saya dikenalkan oleh aplikasi Maju. Ini benar-benar ngebantu saya banget. Gak nyangka ada aplikasi yang bisa bikin urusan bisnis saya bisa jadi serba otomatis. Kini, Maju telah melahirkan fitur-fitur unggulan asli dari tangan anak bangsa. Mulai dari kasir online, manajemen inventory, karyawan, akuntansi, analisa bisnis, CRM, aplikasi owner, hingga integrasi marketplace dan online food order. Kami di Maju juga berkomitmen untuk selalu memberikan dampak baik yang berkesinambungan untuk UMKM Indonesia. Melalui program akselerasi bisnis Maju Wira, kami secara konsisten memberikan bimbingan serta injeksi motivasi agar UMKM Indonesia bisa terus berinovasi dan tumbuh. Di Maju Wira, kami juga mendorong pertumbuhan bisnis mereka dengan membuka jalan untuk mendapatkan tambahan modal dari institusi keuangan yang sudah bekerja sama dengan Maju. Ketika saya mengikuti mentor Maju sesi 1 yang dilaksanakan oleh aplikasi Maju itu, ilmu yang saya dapatkan cukup luar biasa. Ilmu yang tentang pengembangan bisnis. Gimana caranya kita mengembangkan bisnis di beberapa kota. Nah, alhamdulillah dari itu sehingga kita kemarin bisa goal franchise ada di Kota Mojokerto sama Kota Pandaan. Program mentor Maju 1. Karena besarnya jumlah merchant ini, kami sering kedatangan pelanggan untuk bertanya ini itu, memberikan saran, atau sekedar curhat. Tapi kami tidak pernah sekalipun menutup telinga kami. Untuk itu, kami melayani mereka dengan sepenuh hati melalui berbagai macam channel, mulai dari chat, WhatsApp, panggilan telepon 24 jam, hingga kunjungan langsung ke 60 kota di seluruh Indonesia. Selama kita berlangganan di Maju sih nggak banyak kendala ya. Semuanya benar-benar aman. Karena biasanya kalau kita masih ada yang bingung cara pakainya, masih nggak ngerti fungsi fiturnya, kita langsung tanya ke tim Maju lewat layanan telepon. Bukan cuma fokus mencari konsumen, kami di Maju juga akan terus mencari dan menjaring talenta-talenta terbaik dari seluruh pelosok negeri. Namun, tentu aja itu bukan cuma soal hard skill, tapi juga soal bagaimana mereka bisa memiliki mindset yang sama dengan Maju. Ini adalah bukti nyata dari langkah kita. Langkah kecil yang dimulai dari beberapa kaki. Langkah yang tidak pernah lelah untuk percaya bahwa sebuah mimpi perlahan dapat berubah menjadi kenyataan. Saya Adi Wahyu Rahadi bersama segenap keluarga Maju Indonesia akan terus melangkah maju melampaui batasan. Bukan hanya untuk kami sendiri, tapi untuk kemajuan perekonomian negeri.